Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas soal Tenet protokol sesuai dengan requestan dari Suryana. Oke, Tenet hari ini diperdagangkan di kisaran 3.000 sekian ya, teman-teman. Ini merupakan koin yang baru aja listing di beberapa exchange. Sekarang dia berada di peringkat 2.664 di CMC. 2.664 cukup jauh teman-teman. Kalau kita perhatikan untuk perdagangan hari ini, dia volumenya turun, udah drop sekitar 20%, disertai dengan penurunan harga dari Tenet juga yang udah drop sampai 20%. Untuk supply maksimumnya ada di kisaran 1,2 miliar koin. Dengan koin yang baru rilis, baru 4% saja, sekitar 48 juta koin saja. Harganya udah drop hari ini, teman-teman. Untuk pasar yang bisa memperdagangkan koin ini ada di KuCoin, Bitfinex, kemudian Get.io, Bybit, Huobi Global, Maxi, Bitmart, dan kawan-kawan. Jadi cukup banyak. Kita lihat dari fundamentalnya apa. Kalau kita lihat dari sini sih dia merupakan layer pertama ekosistem dari LSD yang didedikasikan untuk unlocking liquidity dan juga safety in increasing yield. Jadi ini semacam layanan DeFi gitu teman-teman. Mereka sih bilang first market in building multiple new DeFi primitive, which we believe yang mana mereka memiliki power untuk merevolusi dunia DeFi, teman-teman. Wah, ini ngeri ya. Ya itulah, kalau kita lihat dari website resminya langsung, ini ya teman-teman, dia merupakan layanan penyedia likuidasi. Jadi liquidity staking dollar. Jadi semacam DEX gitu. Jadi decentralized exchange. Mungkin teman-teman yang mau compare itu bisa compare sama PancakeSwap, bisa pancake sama AAV, jadi semacam itu ya. Cuman harus diketahui karena ini masih cukup baru koinnya, jadi baru listing juga di beberapa exchange, mungkin harganya ya cenderung volatile juga. Ini orang-orang di belakangnya teman-teman. Dia pernah bekerja di beberapa blockchain juga ya, seperti Cosmos. Ini dari Anchor dan juga Kadena. Terus ini ada MakerDAO. Ini juga dari organisasi Korean Crypto Communities. Ya, ini orang-orangnya cukup bagus, berani tampilin siapa pengembangnya. Jadi buat yang pengen join ya bisa dapetin aplikasinya. Ini ada download Eva Now. Nama aplikasinya adalah Eva ya. Semacam wallet gitu di mana teman-teman bisa melakukan staking ataupun transaksi di sana. Jadi itu ini aplikasinya untuk walletnya. Kemudian ini ada yield optimization di mana teman-teman bisa dapetin reward di sana ketika teman-teman melakukan staking beberapa koin. Jadi ini produk mereka yang pertama ada stablecoin yang namanya LSDC. Kemudian ada DEX mereka, Decentralized Exchange, bursa perdagangan desentral mereka ya. Ada lending market juga, ada aplikasinya tadi yang disupport sama Web3 Wallet. Kemudian ada third party application. Ini advisor mereka atau penasehat mereka. Kayaknya bikin foto kurang greget ya. Itulah teman-teman, ini beberapa proyek roadmap yang akan mereka kerjakan. Di kuartal kedua 2023 mereka bakalan launching untuk blockchain mereka, terus launching aplikasi mereka juga, mengembangkan aplikasi mereka juga. Kemudian juga akan ada DEX yang akan launch. Ini berarti DEX-nya belum launch ya buat sekarang. Ya itu sih progresnya masih butuh banyak pembuktian lagi teman-teman, karena memang mereka masih cenderung baru. Kemudian kita bisa lihat untuk Tenet address. Di sini kita bisa lihat kepemilikan daripada holdernya atau kepemilikan daripada whales-nya teman-teman. Kita akan cek dia di coin balance history. Kalau kita lihat dari kepemilikan koin yang pertama itu terus mengalami distribusi barang. Ketika awal listing koin daripada Tenet ini mereka ini langsung buang barang ya cukup besar dari kisaran satu. Oh, ini adalah developer yang punya teman-teman. Balance-nya terus turun karena memang mereka harus distribusikan di market. Jadi menurut saya cukup wajar. Dari 1,2 miliar itu langsung didistribusikan hanya menjadi sekitar 990 juta koin saja. Kemudian ini ada yang kedua, ini mungkin bagian dari developer mereka yang belum melakukan transaksi apapun. Di sini kita bisa cek riwayat transaksinya juga. Kita akan lebih fokus sama
balance daripada yang mereka punya. Kalau kita lihat dari balance-nya juga sama, kurang lebih distribusi barang dilakukan di kisaran 27 dari 25 sampai 27 Mei. Baru kemarin teman-teman. Ini ada transparan upgrading proxy. Kita akan cek juga kepemilikan walletnya seperti apa. Coin balance history ini mengalami akumulasi. Oke, jadi bisa dibilang untuk project ini itu masih sangat sedikit untuk apa namanya, untuk supply mereka. Jadi volatilitas itu sangat mungkin terjadi pada market dan semakin sedikit koin yang beredar itu sebenarnya memudahkan untuk whales menggerakkan marketnya teman-teman. Ya semoga aja ada pump lagi ya teman-teman setelah listing kemarin. Ini announcement mereka sih kebanyakan listing di beberapa exchange aja seperti Maxi, Huobi Global, Bitfinex, KuCoin, Bybit. Dan sisanya mereka juga sudah bisa diperdagangkan di exchange atau decentralized exchange seperti Uniswap. Sehingga ya kedepannya bakalan memperbanyak orang yang mengadopsi. Mereka memvalidasi LSD. Tenet Building Layer Zero Lab. Dia create untuk first Omnichain Bridge. Oh ini bridge teman-teman. Mereka akan memungkinkan kita buat melakukan transaksi lintas blockchain. Which is itu memang yang ditawarkan oleh banyak blockchain saat ini ya. Ini dia listing di Bybit. Ya, projectnya masih sangat baru teman-teman, masih butuh banyak pembuktian lagi. Kita akan langsung lihat ke chartnya seperti apa. Hari ini Bitcoin di perdagangan hari ini tiba-tiba ada selling pressure lagi ya. Bitcoin bergerak sangat volatile. Bitcoinnya turun ke 27.600 disertai dengan BTC dominance yang terus turun. Altcoin beberapa udah perform bagus nih kayak kalau kita lihat sih dari Ethereum dia juga tertekan, kemudian yang naik ya ini apa namanya GRT naik, kemudian Solana masih naik, dan sisanya ini terkapar semua nih dalam tekanan jual. Kalau kita lihat dari Tenet sendiri dia ketika listing di beberapa exchange naik sangat signifikan ya, ngepump langsung, dan sekarang dia lagi dalam tahap koreksi teman-teman. Jadi 20% udah terjadi penurunan. Jika kita lihat dari segi volume perdagangannya masih cukup oke. Saya rasa sih ini masih mencari harga-harga wajarnya. Sementara level support yang bisa diperhatikan yaitu di kisaran harga 1,57 yang merupakan level support sementara, dan kalau Tenet bisa turun lagi sampai level tersebut berarti butuh penurunan sekitar 20% lagi. Jadi buat teman-teman yang mau masuk harap jangan FOMO, paling penting sih biarin dulu harganya volatile ya. Kalau teman-teman mau masuk pastiin DCA aja, itu cara yang paling aman buat sekarang karena market kita masih dalam fase ketidakpastian. Apalagi mereka memfasilitasi yang namanya DeFi. DeFi itu SEC ya. SEC DeFi. Teman-teman bisa cari sendiri infonya. SEC akan revisi aturan yang menargetkan koin-koin berbasiskan DeFi. Ini adalah berita yang tidak baik untuk DeFi, teman-teman. Karena kalau ada sesuatu hal, ya DeFi itu bisa jadi akan sulit berkembang kalau regulasinya terlalu ketat. Jadi menurut saya lebih kayak harus hati-hati sama yang namanya produk-produk berbasiskan DeFi. Gitu aja buat Tenet, semoga bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada poin lain buat dibahas, bisa teman-teman langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja, akhir kata saya Andre, makasih.